atas nama seluruh rakyat Indonesia, kami menuntut Paduka yang mulia untuk segera mundur. Bila kau tak bisa, bila kau tak mampu, lebih baik kau mundur. Jangan diteruskan, jangan dipaksakan, lebih baik kau mundur. Di balik meja kau bercanda. Survei paling sahih berkait Pileg atau Pilpres 2024 tentunya yang diadakan KPU pada tanggal 14 Februari 2024, karena hanya hasil darinya lah yang mempunyai kekuatan hukum konstitusional dan berakibat pada terpilihnya anggota parlemen dan presiden, wakil presiden Republik Indonesia. Sementara itu, rilis berbagai lembaga survei, baik yang baik maupun baik yang buruk, yang dirujuk untuk tingkat elektabilitas kandidat pemilu 2024 adalah capture, snapshot, potret, atau jepretan pada suatu waktu dan suatu tempat. Sebagaimana sampean sehabis dipotret, apakah tubuh sampean terfrozen, membeku, tak bisa bergerak? Citraan atau gambaran yang terfrozen dalam film atau file data tidak bisa bergerak, tapi fisik sampean tidak tinggal diam, bukan? Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sedunia nyata dan dunia maya yang ternyata nyata juga. Kalau beda jangan baper, kalau baper jangan ngajak main api, apalagi milih capres-cawapres yang tidak layak. Dalam berbagai survei dari berbagai lembaga survei, kita bisa melihat bagaimana hasilnya yang berbeda-beda, kadang dengan selisih angka yang spektakuler. Dari 3 paslon, kadang posisi bisa 1, 2, 3, bisa 2, 3, 1, bahkan bisa 3, 1, 2, dan seterusnya. Sementara suara yang di-capture tersebut tentu dengan sendirinya tidak akan terfrozen, membeku. Suara-suara itu, apalagi swing voter ataupun undecided voters, tidak bergerak sebagaimana hasil capturean yang terjadi. Sehabis dipotret, para subjek responden sebagai pemilik hak suara adalah manusia hidup. Mereka berinteraksi, bersosialisasi, bergerak, bertemu dengan berbagai hal, pikiran, ide, usulan, kemarahan, renungan, saling berbantah, temuan, proses, intimidasi, sogokan, dan lain-lain sebagainya. Yang karena hal itu, apa yang dipikirkan dan dikatakan ketika dipotret lembaga survei bisa berubah. Bahkan ketika lembaga survei sedang merilis hasil jepretan mereka, setelah ditabulasi, kondisi lapangan sudah berbeda lagi. Seperti halnya omongan Fahri Hamzah dan Luhut Binsar Panjaitan, yang tidak berbeda dengan pejabat Orde Baru dulu, bahwa hasil pemilu sudah diketahui atau bahkan mungkin sudah jauh sebelumnya ditentukan. Termasuk omongan Hendro Priyono yang mengatakan kemenangan salah satu paslon, tetapi semua omongan itu hanya akan sangkil dan mangkus terjadi dalam masyarakat yang hampa udara. Dalam masyarakat yang bergerak, apalagi bergolak, bisa berbeda hasilnya. Akan tergantung bagaimana aksi dan reaksi yang terjadi di dalamnya. Apakah dalam masyarakat yang capek, apatis, dan membiarkan operasi intelijen yang bergerak, atau pada masyarakat yang bereaksi terhadap pelanggaran konstitusi dan menolak penistaan demokrasi dan seterusnya. Karenanya berbagai lembaga survei atau pollster sering mendahului rilisnya dengan disclaimer, jika pemilu dilaksanakan hari ini. Jadi kalau meleset, mereka bisa berkilah.
Di samping pergerakan masyarakat, bagaimana pula survei sebagai hasil reportase sikap publik disikapi para pihak yang berkepentingan, apakah akan menolak, membantah, dan marah-marah melulu, atau memakainya sebagai masukan, bahan evaluasi, sehingga dari sana lahir antisipasi ataupun adaptasi. Jika suaranya turun, karena apa dan bagaimana mengatasinya? Jika suara naik, karena apa dan bagaimana pula mempertahankan atau melipat gandakannya? Dari sana bisa terjadi lagi pergeseran atau konfigurasi suara sampai titik finalnya pada official survei yang diselenggarakan KPU Komisi Pemilihan Umum pada 14 Februari 2024. Itu pun sekiranya 1 putaran. Jika tidak, Pilpres akan diperpanjang hingga Juni 2024. Terbayang bagaimana melelahkannya, karena syarat menang 1 putaran bukan sekedar mendapatkan 51% suara dari 204 juta, tetapi plus minimal raihan 20% suara dari setiap provinsi pada separuh total jumlah provinsi di Indonesia. Begitu Undang-Undang Pemilu 2017. Memang tampaknya hanya keajaiban yang bisa menjanjikan kemenangan 1 putaran. Setidaknya seperti dikatakan kubu Anies Baswedan, jika Tuhan menghendaki. Masalahnya Tuhan menghendaki atau tidak, itu yang harus ditanyakan kepada Tuhan. Kalau ada lembaga survei abal-abal pesanan dari para kandidat, itu sama saja bunuh diri. Hanya kontestan bodoh yang melakukan hal itu, walaupun belum tentu lembaga survei dipesan karena kebodohan. Ada juga lembaga survei yang dipesan karena strategi, bikin survei tipu-tipu untuk sebuah rencana ke depan. Jika pemilu dimenangi dengan curang, lembaga survei abal-abal tadi bisa dipakai untuk melegitimasi bahwa mereka layak menang. Meskipun juga tentu lembaga survei tipu-tipu bisa dipakai untuk membangun opini publik, mempengaruhi pikiran publik bahwa si calon ini unggul dan layak dipilih. Senyampang itu bukan hanya untuk membuat lawan jiper, tetapi membuat rakyat jelantah terombang-ambing, bisa berpindah atau limbung atau justru apatis. Dari teman-teman yang punya grup WhatsApp, karena saya tidak menjadi anggota WAK manapun, saya sering dikirimi hasil-hasil survei yang menunjukkan kekalahan survei jagoannya. Di situ saya bertakon-takon, mau-maunya menjadi distributor informasi gratisan dari lembaga survei yang mencemaskannya. Mau menularkan kecemasan atau bagaimana? Survei ataupun polling dibangun dengan metode ilmiah dan bisa dipertanggungjawabkan. Tapi kalau hasil lembaga ini tak bisa dipertanggungjawabkan, biasanya lahir dari yang ingin mengecoh kesadaran publik. Mereka yang hanya ingin mengeksploitasi ketidaktahuan untuk keuntungan sebesar-besarnya elite politik klien mereka. Tentunya sekaligus keuntungan sebesar-besarnya bagi mereka sendiri, penyedia jasa survei tadi. Apalagi ketika perubahan demokrasi lebih mengarah semata soal kontestasi kalah dan menang. Angka-angka dalam sektor apapun meningkat, tetapi nilai dan substansinya menurun. Apalagi ketika konsultan atau analis politik juga lembaga pollster hanya ngomongin bagaimana cara memenangkan para kandidat klien mereka. Tanpa seuprit pun pendidikan kesadaran politik, maka akan makin banyak manipulasi dilakukan, termasuk ajakan politik kegembiraan untuk menggeser politik kemuliaan. Yang terjadi adalah sekedar mobilisasi, bukannya partisipasi. Contoh nyatanya, menyatakan rakyat yang menentukan, padahal sebelum rakyat menentukan, elitenya sudah menentukan terlebih dulu apa yang harus ditentukan rakyat itu. Bahkan harus dengan mengubah bunyi atau aturan permainan yang bernama konstitusi misalnya.
Di situ makanya jangankan jadi konsultan politik, jadi relawan saja di era Jokowi bisa diangkat jadi menteri. Bukan lagi sekedar komisaris BUMN. Demokrasi perlahan dibawa ke ranah private dengan ukuran private pula. Bukan lagi ranah publik dengan ukuran publik. Itulah setelah elitisme politik, lahir personalisasi demokrasi hingga kultus individu. Di situ pendekatan politik beralih ke soal angka-angka, bukannya nilai-nilai. Sementara dalam rupiah, angka dan nilai itu biasa berkelit dalam kelindan dialektika. Makanya Albert Camus pun bisa keliengan mikirin penyinyiran Voltaire soal uang. Apalagi cuma sekelas Noel ataupun Gus M. Chung Swiss.